Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah dan yang saya muliakan, sebentar lagi kita mendekati masa pemilihan Presiden, DPRD, DPD, DPR RI, dan DPRD tingkat kabupaten. Semoga pada waktu pemilihan nanti dan penghitungan suara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Begini, bagi para pengkritisi para calon presiden, khususnya calon presiden, hendaknya diutarakan dengan cara yang elegan, bukan membabi buta ataupun menyerang secara serampangan sehingga di situ terkesan tidak mempunyai unggah-ungguh dalam berbicara. Seperti yang digaungkan oleh Gusmar kemarin, terlalu memojokkan salah satu kontestan dalam pilpres dan terkesan agak menyayangkan kedua belah pasangan calon, menyerang salah satu calon yang memang secara kenyataan kita lihat dalam proses debat itu memang hampir terbawa emosi. Anda tahulah siapa orangnya itu. Nah, begini, bagi Anda yang mendukung paslon 1, monggo dukung dengan sepenuh hati dengan mengkampanyekan beliau, tapi dengan catatan dengan cara yang baik, tanpa ada intimidasi seseorang yang tidak berhaula dengan paslon 1, atau sebaliknya kepada paslon 2 ya monggo, dan seterusnya. Ya tentunya tadi tidak ada unsur intimidasi apabila memang ada yang tidak mengharapkan calon 2 menjadi presiden atau yang lainnya seperti itu. Nah, begini Pak, cara mengkritisi ya ini dari pandangan pribadi saya. Terserah Anda mau berpendapat bagaimana. Ini kan hanya pandangan pribadi. Kalau memang ada yang tersinggung, mohon maaf, karena ini saya mengungkapkan apa adanya dari pribadi saya, bukan karena untuk menjelekkan salah satu pasangan dari para kontestan pilpres. Yang pertama, bahwa apa yang saya ungkapkan ini kami belajar untuk mengungkap sisi kelemahan dan sisi kelebihan masing-masing pasangan calon. Jadi kalau kita mau mengkritisi dalam posisi netral, hendaknya semuanya itu dikritisi, tidak hanya pasangan 1, pasangan 2, ataupun pasangan 3. Kalau memang Anda berpihak kepada salah satu dari 3 calon itu, ya Anda berbijaklah dalam mengambil sikap. Tidak asal ngomong, tidak asal nyerocos saja seperti tidak ada tedeng aling-aling.
hanya untuk membela apa yang Anda dukung, tetapi membuka aib orang yang tidak Anda dukung, atau bahkan terkesan seolah-olah itu memojokkan pasangan Anda, pasangan yang Anda pilih. Yang pertama, kita mengetahui bahwa kontestasi politik, khususnya dalam pilpres, itu kita memiliki 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang nanti akan kita pilih. Yang pertama itu pasangan nomor 1, yaitu Amin atau Anies Baswedan dengan Caimin. Dari sisi positifnya, dari pihak Caiminnya, beliau termasuk dari kalangan Nahdliyin. Kalau dari sisi Bapak Anies Baswedannya itu mantan gubernur Jakarta. Tentunya ini tidak main-main, dalam artian bagaimana sepak terjangnya ketika memimpin ibu kota Jakarta. Tentunya ada min ada plusnya, tentunya. Nah, hanya saja kelemahannya adalah orang itu belum bisa move on daripada politik identitas. Kalau yang satunya Caiminnya itu membawa identitas ke-NU-nya, padahal dari kalangan Nahdliyin atau kepengurusan Nahdliyin PBNU itu kan sudah menyatakan netral, walaupun banyak dari para kalangan struktural NU pencar kemana-mana hubungannya dengan pilpres. Tapi ini masih ngotot bahwa dia membawakan identitas ke-NU-nya. Kalau Pak Anies Baswedan, kalau kita melihat dari sepak terjangnya memimpin Jakarta, ya kita sudah tahu tentang hubungannya dengan bagaimana proses pemilihan beliau menjadi gubernur Jakarta. Tetapi kita tidak boleh untuk menutup hal yang positif dari beliau berdua. Dengan adanya Caimin bergabung dengan Pak Anies Baswedan, tentunya ini ada sinkronisasi yang berhubungan dengan yang pernah menjadi duduk di pemerintahan, walaupun di situ levelnya gubernur, ya tentunya tahu seluk-beluknya bagaimana cara membangun sebuah negara agar negara ini bisa berimbang antara kebijakan, terus antara kebijakan dan merangkul semua warga, entah itu yang yang pro nasionalis, yang pro agamis, itu sebisa mungkin disatukan untuk mewujudkan bahwa Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam identitas itu perlu kita sambungkan. Ya terlepas dari itu tetap ada min plusnya, ada minnya. Ya plusnya itu tadi, untuk masalah kebijakan yang berhubungan dengan tata kelola kenegaraan, ya tentunya semua daripada kontestan para calon presiden itu mempunyai strategi sendiri-sendiri, tidak mungkin sama. Hanya saja ketika dalam debat pilpres kemarin itu beliau Pak Anies Baswedan sering terlontarkan selalu memojokkan Pak Prabowo. Ya ada bagusnya juga, maksudnya untuk mengungkap bahwa sebenarnya siapa sebenarnya Pak Prabowo itu. Sebenarnya seperti itu, bukan tujuan untuk memalukan, sebenarnya bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya siapa Pak Prabowo.
Ya nanti kalau memang Prabowo seperti itu atau seperti ini, itu bagaimana dalam membangun wawasan kebangsaan, membangun peradaban kenegaraan yang berhubungan dengan dalam negeri ataupun luar negeri. Itu sisi positifnya. Tetapi yaitu sebenarnya minnya Pak Anies Baswedan dan Cak Muhaimin itu masih kental dengan aura membawa politik identitas. Hanya sebenarnya hanya itu, bukan karena yang lain. Tapi kalau masalah tentang kewawasan kenegaraan, saya kira ya cukup mumpuni karena bagaimanapun beliau berdua itu termasuk orang yang salah satu dari beberapa para calon kontestan dalam Pilpres. Beliau termasuk orang yang terpilih untuk menjadi pilihan capres. Itu nomor satu. Untuk nomor 2 yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Terlepas dari problema yang ada tentang isu MK, isu apa dan sebagainya, yaitu memang salah satu catatan negatif yang melekat pada diri Mas Gibran khususnya. Seandainya Pak Prabowo tidak menjadikan Gibran sebagai pendamping, kemungkinan tidak akan terkena imbas negatif tentang politik dinasti dan sebagainya. Tapi apapun juga itu sudah terjadi. Apapun yang sudah terjadi itu pun harus dilaksanakan, harus ditetapkan. Tapi di situ juga dari pribadi Prabowo sendiri, dari pihak Pak Prabowo sendiri, ya tetap sisi negatif positifnya ada, sisi negatifnya juga ada, sisi kelemahan maksudnya. Kalau Mas Gibran ya sisi kelemahannya juga ada, sisi kelebihannya juga ada. Contohnya masih muda seperti itu sudah bisa menjadi wali kota, kan termasuk prestasi yang dibilang agak mentereng. Itu sisi positifnya. Ternyata dari sesuai apa yang pernah diomongkan oleh Mas Gibran, bahwa dari beberapa proyek yang telah dijalankan oleh Mas Gibran ketika menjadi wali kota, ternyata sudah banyak yang berjalan. Yang terkenal adalah masjid itu loh, yang besar yang baru berdiri ya, diantaranya seperti itu, sehingga menjadi tempat pariwisata yang lebih maju. Itu dari sisi positifnya. Nah, untuk wawasan kenegaraan, saya kira ya nanti apabila memang terpilih, ya tentunya pemikirannya itu ya ibaratnya tetap memikirkan kebangsaan, bukan memikirkan pribadi. Dalam artian sebagaimana Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin manakala nanti terpilih, ya tentunya tidak bisa untuk memikirkan golongannya tertentu atau masyarakat tertentu atau orang yang mendukungnya saja, tidak. Tetap memikirkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Begitu juga 02. Tentunya ketika nanti dipilih, tentunya pola pikirnya itu sudah berbeda. Itu sisi positifnya. Sisi positifnya bahwa dia energik, kalangan muda ya, mendampingi Pak Prabowo yang sudah berpengalaman dalam bidang perpolitikan, ya tentunya sudah juga berpengalaman dalam bidang politik internasional, bahkan beliau menjadi tentara, bahkan pernah menjadi Kopassus dan sebagainya.
Nah, itu positifnya. Negatifnya itu tadi, negatifnya itu hanya sebatas dari pihak Pak Prabowo, masih dari warga itu masih terbesit bahwa beliau seorang pada waktu demo dia termasuk orang yang menghilangkan beberapa orang mahasiswa entah kemana. Itu hanya sebatas itu sebenarnya. Kalau yang lainnya saya kira kenapa kok Prabowo menjalankan seperti itu, kan tentunya ada sesuatu yang memang beliau harus melakukan. Karena apa, mungkin intimidasi dari atasan untuk menghilangkan orang tersebut. Bukan karena pribadinya sendiri untuk menghilangkan orang tersebut, bukan. Tapi karena memang intrik politik pada waktu itu, bahwa ya tentunya kan Pak Soeharto. Penentunya kan Pak Soeharto, sehingga kenapa sampai karena Pak Prabowo tidak manut dengan mertuanya sehingga diceraikan dengan istrinya. Kan tragis juga. Itu sisi kelamnya. Tapi kenapa kok yang bagi para penentang Pak Prabowo, kenapa kok yang digaungkan hanya sebatas penculikan. Ini saya kira kurang etis. Tidak bisa melihat dari sisi baiknya. Kalau dilihat dari sisi baiknya, insya Allah beliau termasuk salah satu putra bangsa yang punya berkompeten dalam bidang kepemimpinan. Kalau tidak berkompeten dalam hal itu, ya tidak mungkinlah dicalonkan. Terus Mas Gibran ya baru-baru saja terkait dengan dinamika dalam MK dan seterusnya. Sebenarnya hanya itu. Tapi dalam pengelolaan sebuah apa yang nanti akan menjadi kebijakan apabila terpilih, tentunya tidak lagi hanya sebatas mementingkan apa yang menjadi siapa kelompoknya dulu yang memilih. Tentunya tidak, tetap memihak kepada semua warga negara Indonesia. Tuh sebenarnya hanya itu. Tentang kelemahannya memang dalam sesuai dengan kita melihatnya sesuai dengan debat lah ya, debat pilpres. Belum kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini belum menjelaskan secara substansial tentang kebijakan nanti apa yang akan dilakukan apabila dia terpilih menjadi presiden. Ini penjelasannya masih normatif, belum secara kompleks untuk secara pemahaman tentang kenegaraan, tentang kepresidenan, untuk menjelaskan secara detail. Ini kelemahannya di situ. Ini bagi para pendukung 02. Jadi jangan anarkis. Saya berposisi dalam posisi netral. Ya. Untuk paslon 3, yaitu Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Ini juga dari sisi positifnya beliau energik, termasuk yang bisa merangkul kaula muda bahkan Gen Z untuk zaman ini, dan juga bisa merangkul warga-warga yang memang untuk membutuhkan curhat kepada para atasan. Dalam sisi dialog kebangsaannya memang berbasis data yang memang segala sesuatunya itu memang perlu yang namanya data itu harus sinkron. Itu memang yang digaungkan oleh Pak Ganjar Mahfud, itu pendataan dan pengelompokan perampingan sebuah kebijakan agar kebijakan itu lebih energik, lebih mudah untuk dilaksanakan, lebih mudah untuk dijalankan ketika memang beliau nanti
eh, terpilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Memang sisi positifnya itu dari berbagai dialog ataupun debat kemarin, termasuk beliau itu dalam hal pembicaraan itu agak lebih tertuju kepada memang datanya itu ada, walaupun datanya itu masih perlu, sebenarnya masih diragukan lagi. Tidak sepenuhnya data yang dimiliki oleh Pak Ganjar Pranowo itu secara detail bahwa apa yang ada di tangan beliau itu memang sesuatu yang memang dibutuhkan. Tidak semua. Sisi negatifnya atau sisi kekurangannya, kelemahannya. Sisi kelemahannya adalah kayak gini. Seorang Pak Ganjar Pranowo itu kan bukan termasuk dari kalangan orang yang berdiri ya katakanlah sebagai ketum lah ya, sebagai ketua umum parpol ya, sebagai nama Mas Anies tadi sebenarnya. Berita yang beredar bahwa ada istilah masih terpikir dalam pikiran ya kebanyakan orang yang memang tidak yang seberangan dengan Pak Ganjar bahwa dia sebagai petugas partai ini masih terngiang, dan manakala ya secara hukum sederhananya, manakala dia bukan seorang katakanlah sebagai pemilik partai umum, khususnya cara katalah sebagai pemilik partai, dia tetap ya secara pandangan normal saja, pandangan normal saja masih tetap bagaimana untuk menyingkronkan pendapat atau kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Ganjar ini bagaimana caranya bisa sinkron dengan pemilik partai. Apabila tidak seperti itu, ya nanti kemungkinan apa yang dialami juga bisa berlaku sebagaimana dialami oleh Pak Jokowi ya. Ini bisa juga terjadi pada Pak Ganjar. Itu nomor satu, karena beliau termasuk bukan dari pimpinan partai. Mulane nang cara wong apa kayak ngomong ya anak biyunge ya manut biyunge, sesuai dengan apa kata walaupun dia punya pemikiran sendiri, kadang-kadang bisa berjalan sendiri tanpa seorang ibu, tapi apalah daya, segala sesuatunya itu perlu direkomendasikan kepada orang tuanya. Itu seperti itu. Yang nomor satu. Yang nomor dua, ini kita melihat kelemahannya. Apa-apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Ganjar berhubungan dengan setiap warga miskin itu harus ada satu sarjana yang nanti bisa mengentaskan kemiskinan di suatu daerah itu. Maaf Pak Ganjar, ini saya kira belum bisa menjamin bahwa orang setelah kuliah itu bisa menjamin kerja. Karena apa? Secara ilmu praktek di lapangan banyak sekali orang yang mempunyai sarjana dan sebagainya, ternyata banyak yang nganggur. Nah nih, banyak para sarjana
Ya niki Mas Ganjar nggih, Pak Ganjar nggih niki kula matur bahwa kathah tiyang sing pun gadah sarjana, titel sarjana malah justru nganggur. Niki kepripun cara jenengan golek ngatasi? Monggo, niku nomor 2. Jadi belum bisa secara pasti bahwa sekolah gratis atau kuliah gratis untuk atau istilahnya mensarjanakan orang miskin gampangannya itu nanti setelah kuliah belum tentu di situ bisa nyambut gawe. Oh, ini Pak, cara ngritisi para calon piye aja ngritisi salah sijine terus melindungi sijine aja, kritisi kabeh. Ya senang kabeh akal. Senang kabeh akale kita semua. Jadi makanya nanti kita memilih presiden itu cerdas. Bukan milih presiden karena siapa yang memberi uang, siapa yang memberi sembako. Tapi memilih presiden siapa yang bisa memecahkan sebuah masalah yang terjadi selama 5 tahun ke depan. Tuh. Nomor kali 3 Pak Ganjar nggih. Sing jenengane wong miskin niku mboten bisa dihilangna. Pak Ganjar nggih. Wong miskin niku mboten bisa dihilangna. Tetep masih anak. Niki kepripun kebijakan jenengan? Enggak bisa yang namanya kepala daerah, kepala desa, kepala gubernur namanya atau bahkan presiden itu mengentaskan kemiskinan, tidak bisa. Karena apa Pak Ganjar? Secara ilmu syariat itu bertentangan. Maksudnya kepripun? Nek wong Indonesia sugih kabeh Pak Ganjar. Ya ora ana wong zakat Pak Ganjar. Ora ana wong zakat. Wong aweh bantuan sosial ora ana. Iki Ganjar. Ya maksudnya bagaimana caranya untuk mengelola orang miskin, itu aja. Jangan menghilangkan orang miskin. Menghilangkan orang miskin nanti terkesan sing miskin dibuang. Jangan. Wong miskin sampai kapan bahkan nang Amerika be ana Pak Ganjar. Wong miskin. Nang Amerika be ana wong miskin. Hanya saja kita tidak tahu ngertine tahunya kita Amerika itu kan super power, negara super power. Tetapi nang ono mesti ana wong miskin. Mesti ana. Bahkan nang Arab pun mesti ada. Sebab apa? Itu sudah menjadi kudratullah Pak Ganjar. Nah, kita sebagai manusia atau mungkin jenengan pakai saumpama dipilih, ya bagaimana caranya untuk mengelola fakir miskin agar apa Pak Ganjar? Agar cerdas. Tuh Pak Ganjar nggih. Niku kelemahan jenengan niku. Dan kembali ke ketiga pasangan calon tadi semuanya mempunyai sisi positifnya, mempunyai sisi baiknya, dan mempunyai sisi yang tidak baik. Nah, setelah itu siapa yang kita cari, siapa yang kita pilih? Kalau yang kita pilih, monggo niki pilihannya jenengan kiamat yang lebih kecil membuat kemadorotan terhadap negara itu siapa? Itu yang paling kecil. Makanya dari kalangan santri hendaknya mengikut kepada kiainya. Karena apa? Bagaimanapun seorang kiai itu sudah berijtihad sesuai dengan ijtihadnya
beliau sendiri, bahkan mungkin keluarga. Tuh, jadi tetap yang namanya kiai tetap ada ijtihadnya, bukan mikir sendiri tanpa ada pertimbangan. Itu tetap ada. Itu bagi kalangan santri ya. Kalau bagi kalangan yang bukan santri atau mungkin akademis, ya Anda kan bisa memikirkan. Kadang kan Anda sering bersinggungan dengan para tiga calon itu. Ya, tergantung jenengan bagaimana mensikapinya, bagaimana Anda memikirkannya, bagaimana Anda nanti mengambil keputusan untuk memilih siapa yang Anda anggap pas untuk negara Indonesia. Negara Indonesia tercinta kita ini. Demikian apa yang saya sampaikan. Oh ya, nanti tadi kita membahas tentang 3 pasangan calon ya. 3 pasangan calon. Nah, kita setelah ini kita membahas bagaimana kita menanggapi Pak Jokowi. Kita harus berterima kasih kepada Pak Jokowi yang selama 10 tahun sudah berkorban jiwa raganya untuk menjadi pengayom bagi warga Indonesia pada umumnya. Dan kita harus berterima kasih kepada beliau. Terlepas untuk saat-saat ini beliau ya istilahnya ya sudah banyak kita ketahui tentang isu politik dinasti, tentang isu ini, isu itu. Ya secara ilmu perpolitikan ya kurang etis. Tapi ingat, saya kembali tadi menyinggung Pak Ganjar. Beliau bukan orang sebagai pemilik partai. Kayak kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo kan pemilik partai. Tapi tidak mungkin orang yang membekengi Pak Prabowo itu orang seatasnya Prabowo, tidak mungkin. Secara ilmu partai. Kayak gini. Makanya saya tadi menyinggung tentang status Pak Ganjar. Ini maaf ya Pak DIP, bahwa siapapun yang menjadi penguasa pada umumnya yang ada di Indonesia ini ingin selamanya, kecuali satu. Siapa? Gus Dur. Dia rela turun, kecuali Gus Dur. Hanya Gus Dur lah yang bisa memposisikan bahwa tugas presiden itu seperti apa dan bagaimana, dan ketika digaungkan untuk digulingkan itu bagaimana. Nah, makanya sampai beliau Gus Dur berkata, seberapa hebatnya, seberapa pentingkah status presiden itu sehingga mengalahkan semua, bahkan sampai menumpahkan darah. Kan niku Gus Dur sing paling top niku Gus Dur. Selain itu masih mempunyai ambisi untuk menjadi penguasa selama-lamanya, kalau bisa selama-lamanya. Kita tahu bahwa Presiden Soekarno jasanya besar sekali, tapi kan setelah dia secara hukum lengser karena di situ diserahkan kepada Pak Soeharto, tentunya secara saya ingin menjadi presiden selamanya, itu Pak Soekarno. Dan tentunya sisi baiknya ada. Pak Soeharto juga sama, kepengen selamanya. Makanya sampai 32 tahun beliau turun karena dilengserkan, seperti bagaimana Pak Soekarno
turun jadi presiden ya karena di kudeta. Sama saja ini. Gus Dur ya di kudeta. Tetapi di situ tidak ada kapasitasnya. Beliau ingin yaitu makanya statementnya seberapa pentingkah jabatan presiden sehingga sampai menumpahkan darah warga Indonesia yang tidak berdosa. Dan nyaliannya itu seperti itu. Yang namanya pemimpin, penguasa, berdiri atau di kursi penguasa itu sangat nikmat. Bisa perintah ini dan itu, bisa ini dan itu dan sebagainya. Bahkan nanti kalau memang dari 3 pasangan calon ini menjadi presiden, pikirannya seperti Pak Jokowi. Hanya saja dia mampu bersikap seperti itu apa tidak, dia bisa menjalankan hal seperti itu apa tidak, dia mau apa tidak, ya, tergantung para kontestan itu, termasuk Pak Ganjar. Walaupun sekarang berbicara seperti ini sing jenengane yang namanya politik identitas, politik dinasti itu ya tidak fair, sampai mengangkat anaknya sebenarnya tidak fair. Tapi eling Pak Ganjar, jenengan pikirannya kayak Pak Jokowi kurang wis dadi ngendikanin jenengan ketika iki bisa tinggung boten ketika jenengan ngesuk umpamanya dipilih, bahkan umpamanya dipilih kepindo bisa orang berbeda karo Pak Jokowi dalam hal pemikiran bahwa sing jenengannya politik itu ya seperti itu. Maksudnya sing jenengannya penguasa nek wayahe turun ya wis medun, bisa orang kayak Pak Ganjar. Nek kalau sekarang masih menjadi Pak Capres ya bisa saja ngomong seperti itu. Bolehnya berani saja wani baik berani saja menyindir paslon 2. Tapi kosok Bali ini paslon 2 juga seperti itu, tetap punya ambisi untuk meneruskan jabatannya sebagai kepala negara manakala terpilih. Begitu juga nomor 1 itu sama saja, tinggal nanti punya kemampuan untuk itu, punya kemauan untuk itu, bisa apa tidak untuk itu. Makanya jangan terlalu menyalahkan yang membabi buta terhadap Pak Jokowi. Ini kita dalam posisi netral ya Pak, bukan karena untuk membuka aib pemimpin kita. Pemimpin kita sudah baik. Sejelek-jeleknya pemimpin kita, taruhlah kita Pak Jokowi, kita harus hormat Pak Jokowi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.